Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cici Paramida. Saya dari jurusan Asuransi Syariah Lokal A, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas middle dari mata kuliah Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Bapak Hidayatullah Asyahri. Pada materi ini, ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama, bagaimana cara penulisan dan pengorganisasian pesan bisnis yang meliputi: pertama, menetapkan ide dan gagasan. Yang kedua, mengelompokkan ide dan gagasan pokok. Yang ketiga, memutuskan pola atau pendekatan urutan. Nah, yang berikutnya kita akan membahas proses merevisi pesan bisnis. Kita bahas kepada pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana penulisan dan pengorganisasian pesan bisnis yang meliputi tadi menetapkan ide pokok atau gagasan. Nah, dalam menetapkan ide pokok atau gagasan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, semua pesan bisnis memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Pastikan teman-teman menentukan apa itu tujuan umumnya dan juga apa itu tujuan khususnya. Yang kedua, subjek yang luas atau topik dari setiap pesan bisnis dipadatkan menjadi satu ide pokok, yaitu pernyataan spesifik mengenai topik pesan. Jadi jangan terbelit-belit ya, jadikan itu sebagai ide pokok. Yang ketiga, buat outline. Nah, dalam membuat outline ini ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Pertama, membayangkan hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Yang kedua, menuntun penyampaian ide-ide secara lebih sistematis, efisien, dan efektif. Nah, yang kedua adalah mengelompokkan ide pokok. Dalam membuat pesan bisnis, tentunya kita banyak terpikir ide-ide pokok. Nah, sebelum semuanya dibikin, kita harus mengelompokkannya terlebih dahulu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat suatu susunan outline yang meliputi ide pokok atau tema utama. Kemudian yang kedua, poin pendukung sebagai pendukung ide pokok utama. Yang ketiga, kita menyertakan atau mengilustrasikan bukti-bukti atau argumen-argumen yang dapat meyakinkan penerima pesan nanti. Poin yang ketiga, yaitu memilih pendekatan atau pola. Dalam membuat pesan bisnis, kita juga harus memperhatikan pesan ini dikirim untuk ke siapa, audiensnya siapa, dan juga bagaimana reaksi dari audiens ini. Nah, dalam pendekatan atau pola ini terbagi menjadi dua, yaitu pola pendekatan langsung atau deduktif, yang mana ide pokok ini ditempatkan di awal, kemudian diikuti oleh ide-ide pendukung lainnya berupa argumen ataupun bukti-bukti. Nah, tujuan dari pendekatan secara langsung ini adalah apabila audiens diperkirakan menerima pesan secara positif atau menyenangkan. Kemudian yang kedua, pendekatan tidak langsung atau induktif. Biasanya argumen atau bukti-bukti ditempatkan di awal, kemudian diikuti oleh ide pokok utama. Nah, tujuan dari pendekatan ini apabila audiens diperkirakan menerima pesan secara negatif atau tidak menyenangkan. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana kita menulis dan mengorganisasi pesan bisnis. Nah, setelah kita menulis, ini belum final ya, kita juga harus memperhatikan hal ini. Ini sangat penting, yaitu merevisi pesan bisnis. Nah, dalam merevisi pesan bisnis, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penyuntingan atau editing. Nah, setelah naskah pertama selesai, kebanyakan orang menganggap pekerjaannya sudah selesai dan melanjutkan pekerjaan yang lain. Padahal ini tidak benar ya. Nah, dalam menyusun pesan bisnis memerlukan proses dengan hati-hati. Draft pesan yang telah selesai harus ditelaah atau diulang, direview lagi, dan diperbaiki lagi, baik dari sudut isi maupun gaya penulisan, kemudian gaya bahasa, serta organisasi dan format penulisannya. Oke, kita lanjutkan yang kedua, yaitu menulis atau membaca ulang pesan dengan tujuan mengevaluasi isi, format, dan juga organisasi penulisan pesan. Nah, idealnya naskah pertama dibiarkan selama beberapa saat sebelum proses penyuntingan. Evaluasi dimulai dengan membaca secara cepat dan memusatkan perhatian pada isi, organisasi, dan juga format penulisan. Berikut beberapa pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam melakukan evaluasi terhadap isi, organisasi, dan juga format penulisan. Yang pertama, apakah cukup butir pesan ini? Kemudian, apakah susunan pesan sudah sesuai dengan dan juga logis? Kemudian, apakah sudah ada keseimbangan antara informasi umum dan spesifik? Yang kemudian, apakah gagasan yang paling penting sudah mendapat porsi cukup dan ditempatkan pada posisi yang menonjol? Kemudian, apakah dukungan sudah cukup dan fakta sudah diperiksa?
Kita lanjutkan, apakah lebih meyakinkan bila pesan diatur dalam susunan yang berbeda? Kemudian yang terakhir, apakah perlu menambahkan sesuatu? Nah, satu hal lagi, yaitu bagian awal dan akhir memiliki dampak paling besar bagi penerima pesan. Pastikan bahwa bagian awal relevan, menarik, dan sesuai dengan kemungkinan reaksi penerima pesan. Oke, yang ketiga yaitu memproduksi pesan yang menarik dan efektif. Setelah puas memproduksi pesan, organisasi, gaya penulisan, kemudahan dibaca, pilihan kata, pengembangan paragraf, dan juga menulis ulang pesan, proses pembuatan pesan belum selesai ya. Draft pesan ditulis ulang dengan baik dan diketik secara manual dan elektronik. Pada masa sekarang ini, sebagian besar dokumen bisnis diproduksi menggunakan komputer, bisa menggunakan beberapa aplikasi, misalnya Microsoft Word, kemudian desktop publishing, Photoshop, dan juga lain sebagainya. Kemudian, desain pesan yang efektif akan memberikan pedoman kepada pembaca dalam menyimak seluruh isi dokumen. Setelah desain yang menarik belum tentu efektif ya. Oleh karena itu, desain yang menarik dan efektif menjadi sasaran penting dalam memproduksi pesan. Agar desain efektif, perlu memperhatikan hal berikut. Yang pertama, konsisten. Pemakaian desain yang konsisten dalam sebuah isi dokumen untuk elemen desain yang muncul berulang-ulang, misalnya penggunaan margin, jenis huruf, besar huruf, spasi, dan juga garis harus konsisten ya. Jangan misalkan di paragraf awal menggunakan font Times New Roman, kemudian paragraf kedua menggunakan Arial, kemudian spasi yang berbeda, itu akan membuat pesan Anda kacau. Kemudian selanjutnya adalah seimbang. Supaya terlihat menyenangkan, perlu dijaga keseimbangan ruang antara teks, gambar, dan juga ruang kosong. Jangan juga terlalu banyak teks sehingga penerima bosan membacanya, ataupun jangan juga terlalu banyak sentuhan gambar-gambar sehingga orang sulit mencari rincian pesannya. Kemudian yang ketiga yaitu terkendali. Artinya, desain diusahakan sederhana, namun mengesankan ya. Terlalu banyak elemen desain atau terlalu banyak sentuhan dekoratif akan menyebabkan dokumen terlihat kacau. Misalkan terlalu banyak sentuhan dekoratif dengan tema-tema yang berbeda, gambar yang berbeda, itu terlihat norak dan juga pesan susah untuk dibaca. Yang terakhir yaitu rincian. Nah, desain yang baik adalah desain yang memberikan kemudahan bagi pembaca untuk mencari rincian pesan. Rincian pesan ingin ditampilkan akan mempengaruhi desain juga, yaitu rinciannya harus jelas ya. Rincian pesan yang akan kita sampaikan kepada penerima harus jelas apa-apa saja. Jangan sampai si penerima pesan ini salah menanggapi atau salah persepsi terhadap rincian-rincian pesan kita. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan yang terakhir, yang keempat, yaitu mencetak dan mendistribusikan pesan. Setelah menyusun pesan dari awal sampai akhir, langkah terakhir adalah mencetak pesan. Teknologi layar komputer saat ini memang sudah what you see is what you get. Namun, mencetak dokumen di atas kertas perlu juga untuk memastikan margin, penampilan, kebenaran nomor halaman, judul, gambar, dan juga rincian lainnya sudah benar. Kemudian, mencetak dokumen yang belum final atau proofread dengan printer dapat dilakukan dengan pilihan low quality agar lebih menghemat tinta. Kemudian kita baca lagi cetakan percobaan tadi, proofreading, dilakukan untuk memeriksa kebenaran seluruh isi pesan, organisasi, penulisan, format, dan juga desain. Setelah puas, maka pesan dicetak kembali dengan pilihan best quality printer dan selanjutnya kita distribusikan kepada penerima pesan sesuai dengan target audiens yang telah kita tentukan. Oke, kita masuk ke penghujung video ini, yaitu apa yang kita dapatkan dari materi ini. Nah, berikut akan saya sampaikan kesimpulan-kesimpulannya, bisa dibaca, dan juga contoh pesan bisnis yang belum direvisi dan juga pesan bisnis yang sudah direvisi. Berikut. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dalam penyampaian, baik dari video dan kata-kata saya yang tidak berkenan. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah mampu menyampaikan kepada teman-teman. Kemudian saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Hidayatullah Asy'ari. Terima kasih kepada seluruh teman-teman lokal yang telah menonton video saya dan juga teman-teman yang di luar sana. Dan saya ingin berterima kasih kepada fakultas saya, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan juga terima kasih kepada kampus saya, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Silahkan di subscribe dan juga di like ya video ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.